Shalom, salam sehat, salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021. Kita kembali berjumpa melalui program atau channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami sungguh terbuka untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan memetik buah-buah permenungan yang dapat kami gunakan dalam kehidupan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, hari ini pendasaran permenungan kita bersama-sama, yakni dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai dengan 48. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita manusia itu identik dengan berguna atau bermanfaat. HP yang kita miliki hanya berguna di saat ia hidup atau di saat ia berfungsi. Listrik, lilin, lampu, dan sejenisnya hanya berguna ketika ia hidup. Jam yang kita pakai di tangan kita ataupun di dinding-dinding rumah kita akan berguna ketika ia hidup. Tumbuhan dan binatang-binatang juga akan berguna ketika hidup. Pada saat mereka tidak berfungsi lagi atau pada saat mereka mati lagi, maka semuanya tidak berguna lagi. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita manusia yang mempunyai hidup, yang sejatinya hidup itu pun haruslah berguna.
Berguna untuk siapa? Tentu saja pertama-tama berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan kita, berguna untuk lingkungan yang ada di sekitar kita, dan teristimewanya juga berguna bagi kelangsungan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia dan seisinya. Manusia berguna akan dicari, akan dirindukan, dan akan diharapkan terus-menerus. Bahkan ketika harus menghadap Allah di surga dalam peristiwa kematian, semua orang akan merasakan kehilangan yang amat sangat. Akan tetapi, tentu saja berbeda mereka yang hanya selalu membuat resah kehidupan, yang hanya selalu membuat resah keluarga, teman, atau lingkungan. Manusia mesti menentukan pilihan menjadi berguna atau tidak berguna hidupnya. Nah, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, para sahabat insan yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajak para muridnya dan tentu saja kita semua untuk tidak lengah sedikit pun dalam menjadikan diri kita atau hidup kita berguna dalam perjuangan dan panggilan kita masing-masing. Inilah tugas murid-murid dan juga tugas kita semua manusia dari Sang Pencipta untuk menjadi berguna bagi Tuhan, bagi sesama, bagi kehidupan ini. Anugerah besar tersedia bagi mereka yang kedapatan oleh tuannya sedang melakukan tugasnya, sedang menunjukkan dirinya berguna, hidupnya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Syarat utama para sahabat insan yang dikasih Tuhan agar sesuatu itu berguna adalah sejauh sesuatu itu berkualitas. Demikian pula dengan hidup manusia. Untuk dapat menjadi berguna, tentu saja hidup itu harus berkualitas. Dan dalam kehidupan iman kita, hidup yang berkualitas itulah ditemukan di dalam hubungan yang akrab dengan Allah, sehingga yang dapat mendengarkan dan memahami apa yang dikehendakinya adalah orang yang selalu membuka keakraban, kedekatan dengan Allah. Menyediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan di dalam doa pribadi atau doa bersama, membaca dan merenungkan sabdanya, serta selalu berada di dalam kesatuan dengannya di dalam iman melalui gereja kudusnya. Inilah merupakan landasan yang kuat untuk membangun kualitas hidup manusia untuk menjadi lebih berguna. Kemudian, tentu saja dengan jujur dan tulus melakukan apapun yang baik dan berguna tanpa menunda-nunda hal tersebut, tanpa menunggu untuk diminta. Tentu saja sesuatu dengan kesanggupan dan kemampuan tentu akan diserahkan juga kepada penyertaan Tuhan, dan yakinlah iman yang berkualitas itu selebihnya Tuhan akan menyempurnakannya. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kuatkanlah kami untuk senantiasa mengusahakan kualitas hidup yang baik, sehingga kami sungguh-sungguh berguna dalam kehidupan kami, baik bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar kami, dan teristimewa bagi Engkau sendiri. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.